back to my channel. Jumpa lagi bareng aku ya, Desimayang77 di Curhat Bareng Desmayu. Oke, gimana kabarnya kalian teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat seperti yang aku selalu doain ya. Kalian udah tahu kan pastinya lewat judul di depan kita hari ini mau bahas tentang apa. Cuman sebelum aku lanjut, seperti biasa ya, jangan lupa nih buat like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar teman-teman nih selalu ikutin video-video terbaru dari aku. Kenapa sih aku tertarik untuk ngebahas topik ini? Karena banyak banget nih teman-teman yang bertanya-tanya nih, bisa nggak sih kak kita tuh ngebuat mantan nyesel ninggalin kita karena tiba-tiba diputusin tanpa alasan yang jelas. Kemudian banyak juga nih yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Dan yang lebih parah lagi, pasangan yang mungkin kita temaninya dari nol, pas udah sukses atau udah jadi orang yang baik malah memilih orang lain. Nah, hal ini nih yang terkadang tuh jadi motivasi ya, apalagi buat orang-orang yang barusan putus. Yang tadinya galau tiba-tiba semangat. Kenapa? Karena pengen cari cara nih buat bikin mantannya menyesal. Dan di sini juga pasti ada pertanyaan, kira-kira boleh nggak sih ya kita melakukan hal itu untuk mantan kita? Dalam pikiran kalian tuh kalian cuman mikir pokoknya aku akan ngelakuin bagai cara nih biar tadi dia yang milih orang lain jadi nyesel karena udah ninggalin aku. Aku mau nanya sama teman-teman, kira-kira ada nggak yang udah pernah nyobain? Dan gimana? Apakah itu berhasil ataupun bekerja sama teman-teman? Setelah kalian melakukan hal ini, apa yang terjadi? Apakah mantan kalian memilih untuk kembali sama Anda semua? Atau kalian melakukannya hanya untuk biar kalian merasa puas bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan, yaitu memilih untuk meninggalkan teman-teman. Yang tadinya nggak peduli sama penampilan, tiba-tiba beli skincare, kemudian perawatan di rumah kecantikan. Yang tadinya nggak peduli sama penampilan, tiba-tiba beli baju, kemudian beli tas, segala macam ya, yang bisa menunjang penampilannya teman-teman semua. Kemudian yang tadinya mungkin malas berolahraga, setelah diputusin jadi rajin berolahraga. Dan malah sangat-sangat mementingkan ya yang namanya kesehatan. Kalau dilihat lebih jauh sih sebenarnya ini berdampak baik ya buat dirinya kalian. Maksudnya apa yang teman-teman lakuin buat dirinya teman-teman nih untuk membuat mantan menyesal itu sebenarnya baik. Selama itu bukan hal buruk ya. Ya misalnya untuk merusak hubungan dia sama yang sekarang atau cari cara-cara lain yang mungkin teman-teman pengen lakuin. Mungkin setelah melakukan semua hal-hal yang udah aku jelasin tadi ya, benar mantan Anda menyesal, mungkin dia langsung ngechat kalian lah, bilang dia nyesel lah ninggalin kalian atau dia begini begitu. Tapi kemungkinan besar juga apa yang kalian lakuin itu ya gak berdampak ke dia. Mungkin dia menyesal, cuman dia terlalu malu ya untuk meminta untuk kembali, ataupun ya sama sekali gak berdampak dan ya udah dia fine-fine aja sama hubungannya yang sekarang. Lalu apa yang akan teman-teman dapatkan? Kalian pasti akan merasa sangat kecewa ya bahwa setelah pengorbanan yang teman-teman lakukan, kalian mempercantik diri, kalian mungkin cari pekerjaan yang bagus, kalian bisa menghasilkan duit sendiri, kalian mencoba membahagiakan diri sendiri, kemudian menampilkan di sosial media bahwa kalian sedang bahagia ataupun kalian dekat sama orang lain, orang yang baru, dan ternyata dia yang kalian tuju ini tidak merasakan apapun. Maksudnya di sini dia tidak merasa menyesal atau dia ya juga fine-fine aja gitu sama pasangannya yang sekarang. Dan pada akhirnya ya semuanya bakal kembali ke kalian gitu loh. Kalian akan merasa sangat kecewa gitu sama diri kalian. Kalian ngerasa yang kalian lakukan itu yang gak berguna. Lalu teman-teman kembali membenci dirinya teman-teman sendiri dan merasa kayak ya ini semua salahnya kalian. Dan mungkin berpikir juga ya bahwa perpisahan itu ya mungkin karena teman-teman yang gak layak buat dia. Sebenarnya melakukan aksi mencintai diri sendiri ya, meskipun itu terjadi tiba-tiba yang aku bilang tadi ya, dari yang gak peduli sama kecantikan jadi tiba-tiba pengen pakai ini dan itu, pengen pakai skincare, pengen tampil cantik lah seperti itu. Yang teman-teman lakukan semua itu sebenarnya gak ada yang salah. Yang salah itu adalah niatnya teman-teman. Nah makanya kalau misalkan nih kalian niatnya dari awal ya ingin membuat mantan menyesal,
kalian harus siap untuk menanggung yang namanya kecewa ketika apa yang kalian upayakan, apa yang kalian usahakan itu ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang kalian inginkan. Karena ya menurut aku ya, kita tuh nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, apalagi itu mantan kita. Misalkan dia bahagia sama hubungannya yang sekarang, kitanya jadi sedih. Misalkan dia tengkar sama hubungannya yang sekarang atau pacarnya sekarang, kita jadi bahagia karena kita ngerasa oh bersyukur nih dia sekarang lagi berantem nih sama pacarnya. Kalau kita lakukan itu terus menerus ya, sampai kapan teman-teman? Maksudnya sampai kapan teman-teman bakal menjadi pengintai gitu, bakal terus-terusan mencari tahu hubungan dia yang sekarang. Dengan teman-teman melakukan hal itu, justru teman-teman tidak akan merasakan yang namanya bahagia. Makanya di sini menurut aku ya, yang paling penting adalah niatnya teman-teman. Niat yang tadinya ya pengen buat mantan menyesal, teman-teman coba untuk dirubah menjadi niat untuk membahagiakan diri sendiri. Karena percaya ya teman-teman, ketika kalian sibuk, kalian fokus ya untuk membahagiakan dirinya kalian sendiri, ya kalian gak akan peduli lagi sama masa lalunya kalian. Entah itu dia mau bahagia kayak, entah mau dia bertengkar kayak sama pasangannya yang sekarang, atau dia menyesal, atau dia minta balikan atau gimana ya, terserah gitu. Yang penting teman-teman ya udah fokus buat dirinya teman-teman. Kalian mempercantik diri, kalian ngurus diri, kalian rajin olahraga, kalian makan makanan yang sehat, kalian perawatan tubuh maupun kecantikan di mana-mana, yaitu karena kalian sayang sama dirinya kalian. Bukan karena kalian pengen nih dilirik sama mantan kalian. Bukan karena kalian pengen dia datang lagi ke kehidupannya kalian. Banyak dari kita yang akhirnya itu merasakan frustasi karena melakukan hal ini ya karena niatnya udah salah. Aku pernah ya punya temen, jadi dia itu ngejalanin suatu hubungan. Ya hubungannya bisa dibilang cukup lama ya. Kemudian tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dia diputusin nih sama pacarnya. Padahal mereka ke depannya udah ada rencana buat nikah, rencana ke jenjang yang lebih serius lah ya gitu bisa dibilang. Tapi pada akhirnya tiba-tiba putus di tengah jalan. Dan setelah dia selidiki, alasannya ternyata si cowoknya itu punya orang ketiga atau dia udah deket sama orang lain. Dan ya temanku saat itu sangat stres gitu kan ya, sangat stres dan bisa dibilang ya terluka banget, patah hati banget, karena dia nggak pernah menyangka ya hal seperti ini bakal terjadi di dirinya dia. Kemudian dia berpikir yang seperti aku jelasin tadi, dia berpikir buat membuat mantannya menyesal dengan melakukan berbagai cara yang menurut dia bisa lah nih buat mantannya balik lagi ke dia gitu, atau menyesali segala perbuatannya dia. Dan pada akhirnya ya mantannya tetap bahagia aja sama pasangannya yang sekarang, bahkan mereka menikah dan hidup bahagia. Di situ temen aku benar-benar merasakan frustasi gitu ya, rasa frustasi, kemudian kayak kesel. Ternyata apa yang dia lakukan gak berdampak nih sama mantannya, gak membuat mantannya kembali lagi sama dia. Sampai pada akhirnya dia menerima dengan ikhlas ya perpisahan yang udah terjadi. Dia mencoba untuk memaafkan hal-hal yang udah berlalu ya, atau hal-hal yang terjadi di masa lalunya. Dan kemudian dia mulai memperbaiki nih step by step, satu persatu kehidupannya. Kemudian niatnya juga dia benerin, dan akhirnya alhamdulillah dia bisa menemukan kehidupannya yang lebih baik sekarang. Jadi buat teman-temanku semua ya yang mungkin sempat terlintas ya di pikiran kalian, aku pengen buat begini lah, aku pengen buat begitu nih biar mantanku tuh nyesel ninggalin aku. Coba ya dirubah niatnya lagi, bukan untuk membuat mantan menyesal, tapi fokus untuk membahagiakan dirinya teman-teman sendiri. Bahkan teman yang aku tadi cerita ya sama kalian ya, ketika dia udah memaafkan masa lalunya, dia kemudian memperbaiki hidupnya lagi nih dari bawah, dan dia sudah menemukan kebahagiaannya, malah mantannya bahkan yang udah nikah ya, maksudnya yang udah nikah sama pasangannya yang kemarin itu, tiba-tiba nge-DM dia, DM dan ya kayak bilang nyesel udah ninggalin gitu ya. Padahal temanku itu udah ngerasa kayak ya udahlah, aku udah ikhlasin, aku udah maafin, dan aku udah lupa juga. Karena yang seperti aku bilang tadi ya, selama teman-teman masih menggantungkan kebahagiaannya teman-teman kepada orang lain,
ya maka selama itu juga teman-teman gak akan bisa merasakan bahagia yang sesungguhnya. Dan aku juga selalu bilang ya sama teman-teman, percaya deh, kehidupan kita itu, roda itu pasti terus berputar ya. Setiap hari atau setiap waktu kita punya fasenya masing-masing. Misalkan orang yang bersedih hari ini bukan berarti selama hidupnya dia bakalan sedih terus. Atau orang yang bahagia di hari ini ya bukan berarti besok atau lusa dia bahagia terus. Pasti sedih sama bahagia itu silih berganti datang ke kehidupannya kita. Ya sama halnya kayak teman-teman sekarang mungkin yang ngerasa sakit hati, kemudian ngerasa kecewa. Enggak selamanya teman-teman bakalan ada di fase ini. Suatu waktu teman-teman ya pasti bakal bisa merasakan juga yang namanya kebahagiaan. Cuman yang seperti aku bilang tadi ya, semuanya tergantung ke teman-teman lagi, ke niatnya teman-teman lagi. Kalau teman-teman fokus untuk belajar mengikhlaskan, teman-teman fokus untuk belajar mencintai diri sendiri, belajar untuk tahu apa yang teman-teman benar-benar butuhkan untuk kalian ya di masa depan nanti, ya insya Allah kalian pasti akan menemukan atau menjumpai kebahagiaan itu sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih untuk ya seperti yang aku bilang tadi ya, terus memantau kehidupan mantannya, dia udah nikah belum, dia udah punya anak belum, dia kira-kira tengkar nggak nih sama istrinya, ya selama itu teman-teman akan hidup dihantui oleh itu terus. Kalian tidak akan menemukan kebahagiaan dirinya kalian yang sebenarnya. Bahkan kalian juga bakalan kesulitan untuk memulai hubungan sama orang yang baru, karena ya teman-teman masih terus nih membawa masa lalu kalian ini ke kehidupan kalian yang sekarang. Ya apapun ya yang udah terjadi saat ini, terima semua sebagai pembelajaran hidup di kehidupannya teman-teman. Pembelajaran hidup kalian atau bekal kalian untuk di kehidupan selanjutnya atau di hubungan selanjutnya. Kalau misalkan ya seseorang itu memang jodohnya kalian, ya tanpa kalian lakukan berbagai cara ya Allah pasti juga mempermudah jalannya sendiri. Karena yang namanya jodoh, mau kita genggam sekuat apapun ya, atau mau kita lepas gimana pun ya, kalau jodoh ya dia pasti bakalan mencari kita gitu. Ataupun kalau misalkan kita genggam sekuat apapun, kalau memang bukan jodohnya kita ya dia bakalan terlepas gitu aja. Jadi untuk saat ini fokus ya untuk memperbaiki dirinya teman-teman, untuk mengupgrade value-value yang udah kalian punya. Ketika kalian sudah menjadi sosok yang lebih baik, kalian sudah punya value yang lebih tinggi, kalian punya standarnya sendiri, kalian juga pasti akan dijumpakan dengan seseorang yang sama ya, yang standarnya sama kayak teman-teman, yang value-nya juga sama kayak teman-teman. Dan satu lagi ya teman-teman, jangan pernah menyesal apapun yang terjadi di dalam kehidupannya kalian, karena semua itu terjadi pasti ada alasannya. Ya mungkin tidak terlihat sekarang ya, tapi Allah pasti punya skenario yang lain. Jadi kalian udah tahu ya jawaban aku. Ketika teman-teman fokus ya untuk membahagiakan dirinya kalian sendiri, ya bisa jadi orang yang udah ninggalin kalian malah menoleh ke belakang. Pasti dia juga berpikir, kok bisa ya orang ini bahagia aja gitu padahal udah aku tinggalin. Kok bisa sih dia masih fine-fine aja? Emang aku gak seberarti itu ya di hidupnya dia, jadi dia gak merasa kehilangan. Nah makanya yang aku bilang tadi, ke teman-teman fokus aja untuk membahagiakan dirinya kalian. Mantan itu mau nyesel kayak atau enggak kayak itu terserahnya dia. Yang penting kalian udah bahagia dan kalian bisa menemukan masa depan kalian yang lebih baik. Guys, thank you ya udah nonton videonya sampai selesai. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat kalian sendiri dan juga bisa kalian terapin ya di kehidupannya teman-teman. Dukung terus ya channel YouTube Desi Mayang 77. Aku tunggu nih komen dan juga DM dari teman-teman ya untuk pembahasan selanjutnya di video kita berikutnya nanti. Oke guys, mungkin itu aja ya yang bisa aku share sama kalian. Dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. See you next time.